Katanya nasihat terbaik adalah ikuti passionmu. Sekarang jawab, apa passionmu? Kalau kamu masih butuh waktu untuk jawab, atau otak kamu tiba-tiba ngeblank, atau kamu tiba-tiba ngerasa cemas ketika mendengar pertanyaan ini, video ini untuk kamu. Pernah nggak kamu lagi scroll media sosial ngeliat temen kamu sukses di business thrift shopnya? Atau kamu ngeliat influencer yang jadi full-time traveler sesuai dengan passionnya? Atau kamu ngeliat sepupu kamu yang enjoy banget dengan side hustle desain grafisnya? Dan ketika ngeliat konten kayak gitu, di benak kalian mikir kayak, passion gue apa ya? Kok gue gak punya sesuatu yang bisa gue banggain kayak gini? Apa dari awal gue salah arah? Kalau kamu ngerasain hal itu, kamu gak sendirian, karena kita hidup di era the passion economy, di mana kita dibombardir dengan cerita bahwa kesuksesan dan kebahagiaan itu bisa didapatkan dengan memonetisasi panggilan jiwa kita atau passion kita. Hello, welcome back with Mikirana. Di video kali ini aku akan bongkar mitos besar tentang apakah kita harus benar-benar punya passion, and can we survive and be happy without passion? Tekanan ini nyata dan jujur aja melelahkan. Oke, mari kita jujur, tekanan ini bukan sepenuhnya salah kita. Ada dua biang keladi utamanya. Yang pertama adalah budaya hustle dan influencer. Mereka banyak banget yang menjual mimpi. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena banyak audiens yang nangkep kayak, oh iya, aku mengubah hobiku jadi uang, hidupku sempurna. Ini maksudnya kalau hobi kamu cuman sekedar hobi aja tanpa menghasilkan sesuatu, apakah pertanda kamu kurang produktif atau kamu yang ketinggalan? Kedua, definisi passion yang terlalu didramatisir. Kita dibuat percaya kalau passion ini seperti petir yang menyambar di siang bolong. Kayak ada sebuah momen di mana tiba-tiba kita tahu arah hidup kita mau kemana. Padahal ini menyesatkan. 1. Analysis paralysis atau lumpuh karena terlalu banyak pikiran. Kenapa aku bilang lumpuh? Karena ketika muncul pertanyaan gimana kalau misalkan ini bukan passion gue? Terus gue buang-buang waktu dong, gue harus ngulang dari awal. Akhirnya apa? Kalian diam ngebatu di tempat, gak ngelakuin apa-apa. Seperti kalian gak punya kemampuan untuk bergerak. 2. Kita beresiko untuk menghilangkan kebahagiaan kita sendiri. Bayangin, kamu passion banget bikin kue, baking kue, terus kamu menjadikan passion ini sebuah pekerjaan. Kamu harus nerima pesanan pelanggan, ngurusin komplain pelanggan, ngurusin stok, bayar sewa, bayar karyawan, dan lain-lain. Aktivitas yang tadinya menyenangkan, sekarang jadi sumber stres. Your passion become your prison. Sekarang bagian pentingnya, gimana kalau kita putar logikanya 180 derajat? Narasi populer di luar sana bilang, temukan passion, kembangkan skill, lalu kamu akan sukses. Gimana kalau yang benar adalah sebaliknya? Kembangkan rasa ingin tahu, kembangkan skill, jadi kompeten, dan passion akan mengikuti. Passion itu bukan sesuatu yang kamu temukan. Passion adalah perasaan yang tumbuh dari efek samping ketika kamu menguasai sesuatu. Ingat, perasaan. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu dan kamu menguasainya, kamu ngerasa itu adalah passion, gitu. Tapi buat orang lain, mungkin kamu gak terlalu handal, mungkin kamu gak terlalu jago, gitu. Tapi karena kamu ngerasa, oh iya nih gue bisa handle ini, I can handle this, that's why you call it as a passion. Jadi ketika kamu belajar main gitar nih awal-awal pasti jarinya kapalan, terus sakit karena harus belajar terus menerus. Tapi ketika kamu akhirnya udah bisa menguasai, akhirnya kamu mainin lagu yang kamu suka, kamu akhirnya timbul rasa cinta dan menganggap itu sebagai passion. Kamu jadiin main gitar sebagai passion karena kamu jago maininnya. Jadi alih-alih kita mikirin passion mindset, kita bisa ganti jadi curiosity mindset atau pola pikir perajin. Fokusnya bukan apa panggilan hidupku, lebih ke hal menarik apa yang perlu aku coba dan pelajari hari ini. Kita masuk ke praktiknya. 1. Ganti passion jadi rasa ingin tahu. Turunin standarnya, jangan langsung mencari label diri, jati diri. Cukup ikuti rasa penasaran kecil. Entah kamu coba masak-masakan Thailand, belajar baca not balok,
belajar bahasa Korea, nonton drakor jadi bisa otodidak dan lain-lain. Kalau misalkan kamu suka, kamu bisa lanjutin. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah kamu bisa cari rasa penasaran lain. And this is how I release the stress from the passion mindset. Kedua, pisahkan identitasmu dengan pekerjaanmu. Ini penting banget karena aku ngelihat banyak orang Indonesia yang tertuntut untuk menjadikan passion sebagai pekerjaan. Kita tuh harus bisa memisahkan diri sebagai identitas yang sesungguhnya dengan profesi yang sesungguhnya. Gak apa-apa banget kalau kamu punya 9 to 5 job to survive in this economy, karena menurut aku itu bagus banget untuk keseimbangan finansial karena pendapatannya lebih stabil dan kamu bisa bebas eksplorasi hal-hal yang kamu suka tanpa tertekan dengan kata passion harus menghasilkan uang. Yang ketiga, rayakan proses bukan cuma hasil. Nikmati momen saat kamu belajar sesuatu. Proses dimana awalnya kamu frustasi, terus kamu jadi paham. For some reason, kita bisa jadi bahagia karena ngelihat proses kita yang lebih baik. Bukan hanya karena dapat piala atau kejuaraan. Jadi, apakah nggak apa-apa nggak punya passion? Jawabannya, iya, sangat nggak apa-apa. Berhenti menunggu petir yang nggak akan pernah datang. Mulailah menyalakan lilin-lilin kecil di sekitarmu. Lilin rasa ingin tahu, lilin untuk mencoba hal baru, lilin menikmati hal-hal sederhana. Hidup setiap orang itu tetap berharga tanpa harus masang passion mereka di bio Instagram, right? Mungkin kebahagiaan itu bukan didapatkan dari gairah yang besar, tapi dari banyak kegembiraan kecil. Sekarang sebutin satu hal di kolom komentar yang kalian memang senang untuk ngelakuin tanpa merasa dituntut untuk menjadi sesuatu. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video lainnya. See you on the next small steps everyday videos. Bye!